kita dalam sholat itu berhadapan-hadapan dengan Allah. Pertama ada hadis as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Ada hadis begitu. Jadi kita tidak ikut mi'raj, yang mi'raj itu Rasulullah, tapi juga kita itu bisa mi'raj ketika kapan? Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami tanyakan tentang menganggap di dalam batin kita Seperti Nabi ucapan kita kepada Allah. kepada Allah. Ya. Itu yang kami tanyakan. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya masalah sebenarnya bukan hanya tahiyat Pak ya. Ini tahiyat belum nyampe ya. Ada hadis begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Isra mi'rajkan Allah. Kalau Isra tidak masalah, mi'raj itu berhadapan dengan Allah. Nah, bagaimana dengan umatnya ini? Kita dalam sholat itu berhadapan-hadapan dengan Allah. Pertama ada hadis as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Ada hadis begitu. Jadi kita tidak ikut mi'raj, yang mi'raj itu Rasulullah, tapi juga kita itu bisa mi'raj ketika kapan? Sholat. Yang kedua, ada hadis apabila kita meludah. Kita meludah tidak boleh ke depan, tapi kita meludah ke bawah sebelah kiri, di kaki kiri. Karena apa? Kita berhadapan-hadapan dengan Ar-Rahman, jadi dengan Allah. Jadi kalau kita itu pengen ngomong-ngomong dengan Allah, itu sholat. Artinya yang ditanyakan tadi, kita bukan pendengar, tapi kita memang pelaku bicara langsung dengan Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah, oleh karena itu kalau sholat upayakan kita mengucapkan hadir, hudur, baik itu akal kita maupun hati kita. Jadi bukan pendengar. Jadi kita itu seakan-akan seperti Nabi mi'raj. Lalu kaifiyah, tata cara sholat itu ya, yang sampai sekarang kita lakukan itu adalah kaifiyah atau tata cara malaikat saat ditemui Rasulullah ketika mi'raj Pak ya. Jadi waktu mi'raj itu ada malaikat yang hanya takbir terus, Allahu Akbar, gini terus. Ada yang hanya rukuk terus, malaikat itu. Ada yang ada i'tidal. Ya, jadi dikasih salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab tapi masih dalam keadaan rukuk. Si malaikat i'tidal begini terus, dikasih salam oleh Rasulullah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada malaikat yang sujud. Ketika dikasih salam oleh Rasulullah, dia duduk, Pak. Ya, jadi jawabnya bukan waktu sujud, duduk dulu baru dijawab oleh malaikat itu. Setelah itu dia sujud lagi. Oleh karena itu salah satu kaifiyah sholat itu kan sujudnya 2 kali. Nah, sampai salam terus tanya yang namanya Rasulullah ini kepada Jibril, Jibril, berapa pahalanya malaikat-malaikat tadi itu, mulai takbiratul sampai salam ya. Nah, lalu ditanya oleh Jibril, apakah engkau kepingin mendapatkan pahala yang segitu banyak? Baik Muhammad, iya. Nah, kaifiyah sholat itu dijadikan semacam ini ya. Jadi persis yang dilakukan oleh malaikat saat itu, tapi malaikatnya dewe-dewe, bukan satu malaikat sholat sampai habis, tidak ya. Makanya tadi itu setiap malaikat yang melakukan kaifiyah sholat itu, gerakan-gerakan satu-satu itu dikasih salam oleh
oleh Rasulullah ya. Jadi salamnya waktu tahiyat itu kepada seluruhnya, assalamu alaina wa ala ibadi rasulin dan seterusnya ya. Termasuk ngapunten kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk rumah, di rumah tidak ada siapa-siapa Pak, itu salamnya bukan salam seperti biasa, bukan assalamualaikum warahmatullah, tapi assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin ya. Jadi keselamatan, kesejahteraan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Karena apa? Di situ ada malaikat, di situ ada jin, ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, begitu ya. Di surat Ar-Rahman. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan dari Tuhanmu? Sebenarnya bukan hanya satu Pak, itu Rabbikuma itu Tuhan kamu berdua ya. Kalau di terjemahan itu Tuhanmu gitu aja atau Tuhan kamu berdua ya, saya nggak paham anunya, tapi intinya harus Tuhan kamu berdua. Siapa? Tuhannya jin dan Tuhannya manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani, dua ya. Jadi bukan mufrad tapi musanna, dua, antara jin dan manusia. Oleh karena itu di sini ya juga banyak jin masuk ya. Jadi kita kasih salam gitu. Jadi tadi sholat itu tidak hanya tahiyat, tapi mulai awal kita sebagai pemain, bukan pendengar ya. Jadi pemain seperti Rasulullah SAW melakukan mi'raj, as-sholatu mi'rajul mu'min. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan yang soleh solehah. Yang belum kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hendetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.